Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Ersa Natania, selanjutnya Rizky Ayu Aprilianti, dan yang terakhir Siti Maulida. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Sistem Operasi dengan judul Memory Management. Terdapat 3 materi yang akan kami sampaikan kali ini. Materi yang pertama, definisi memory management. Materi yang kedua, teknik memory management. Dan materi ketiga, tantangan dan solusi memory management. Definisi memory management. Manajemen memori dalam sistem operasi adalah proses yang mengatur penggunaan memori, khususnya RAM, atau yang bisa disebut dengan Random Access Memory. Untuk memastikan bahwa setiap aplikasi mendapatkan bagian memori yang cukup dan dapat beroperasi dengan efisien. Berikut adalah beberapa tugas utama dalam manajemen memori. Yang pertama, alokasi dan dealokasi memori. Tugas ini meliputi pengalokasian ruang memori untuk proses yang sedang berjalan dan mendealokasikan memori yang tidak lagi digunakan. Yang kedua, optimasi sumber daya. Melalui alokasi dan dealokasi yang efisien, manajemen memori berperan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem, meningkatkan kecepatan operasional, dan mengurangi pemborosan sumber daya. Yang ketiga, pelacakan memori. Manajemen memori melibatkan pelacakan penggunaan setiap byte memori. Dalam sistem ini termasuk mengetahui lokasi memori yang sedang digunakan dan sedia, serta mengatur penggunaan memori untuk berbagai proses. Pelacakan yang efektif membantu mencegah kebocoran memori dan meningkatkan efisiensi. Materi kedua ini saya akan menjelaskan mengenai teknik memory management. Mari kita mulai dengan teknik pertama, yaitu paging. Paging ini merupakan cara yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur memori komputer. Dalam sistem ini, memori dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang kita sebut dengan halaman. Yang menarik di sini adalah setiap program yang berjalan di komputer memiliki ruang alamat sendiri yang terpisah, sehingga tidak saling mengganggu. Perlu kita ketahui juga ketika memori fisik atau RAM tidak cukup untuk menampung semua halaman dari program yang aktif, beberapa halaman dapat dipindahkan ke penyimpanan lain, misalnya hard disk, untuk memberi ruang bagi halaman baru. Hal ini sangat membantu komputer dalam menggunakan memori dengan lebih baik dan mencegah masalah ketika banyak program yang dijalankan secara bersamaan. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu segmentasi. Segmentasi ini merupakan teknik dalam manajemen memori yang membagi ruang memori menjadi bagian-bagian yang kita sebut dengan segmen. Yang perlu kita pahami, setiap segmen ini mewakili bagian logis dari program, seperti fungsi atau objek. Dengan metode seperti ini, program dapat diatur dengan lebih baik sesuai dengan struktur data yang digunakan, sehingga memudahkan pengelolaan dan akses memori. Yang tidak kalah pentingnya dalam segmentasi ini, setiap segmen memiliki alamat awal dan ukuran yang bisa berbeda-beda, yang tentunya sangat membantu mengurangi masalah fragmentasi internal dan memberikan fleksibilitas dalam penggunaan memori. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu swapping. Swapping ini merupakan teknik manajemen memori yang sangat menarik, di mana teknik ini digunakan untuk memindahkan proses dari memori utama atau RAM ke penyimpanan sekunder seperti hard disk, dan sebaliknya.
Yang perlu kita garis bawahi, teknik ini sangat berguna ketika memori utama sudah penuh dan ada kebutuhan untuk memberikan ruang bagi proses yang lebih aktif. Dengan adanya swapping ini, sistem operasi dapat mengosongkan ruang di memori utama dengan memindahkan proses yang tidak aktif ke disk, dan ketika proses tersebut perlu dijalankan lagi, sistem operasi akan memindahkannya kembali ke memori utama. Tantangan dan solusi dalam manajemen memori. Manajemen memori adalah komponen krusial dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan mengelola penggunaan memori. Namun, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam manajemen memori. Antara lain, pertama ada fragmentasi. Fragmentasi menyebabkan memori tidak digunakan secara efisien karena ruang kosong yang terpisah-pisah. Fragmentasi internal. Fragmentasi internal terjadi ketika memori yang dialokasikan lebih besar daripada kebutuhan proses. Fragmentasi eksternal terjadi ketika total memori cukup tetapi tidak tersedia blok yang cukup besar untuk memenuhi permintaan. Solusi. Yang pertama ada compaction atau penggabungan. Mengatur ulang blok-blok memori untuk menggabungkan ruang kosong menjadi satu blok besar sehingga dapat digunakan lebih efektif. Pegging dan segmentation. Pegging adalah membagi memori menjadi bagian kecil dengan ukuran tetap. Segmentation membagi memori berdasarkan bagian logis seperti kode, data, atau stak untuk mengurangi fragmentasi. Swapping dan tracing. Swapping adalah memindahkan data antara memori utama dan disk untuk mengelola proses aktif dan tidak aktif. Tracing adalah swapping yang terlalu sering hingga menyebabkan kinerja sistem menurun karena waktu habis untuk swapping bukan eksekusi proses. Solusi: pengaturan ukuran memori virtual, mengoptimalkan ukuran ruang swap, dan membatasi jumlah proses yang berjalan bersamaan agar memori tidak penuh. Algoritma penjadwalan proses menentukan ukuran eksekusi proses dengan lebih baik sehingga hanya proses aktif yang tetap di memori utama sementara proses tidak aktif dipindahkan ke disk.